Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut angkat bicara soal sosok Prabowo yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Anies bilang Jokowi Prabowo adalah dua sosok yang berbeda. Sering mengaitkan nama Presiden Joko Widodo, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pun mendapat sorotan. Kali ini datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies bilang Prabowo dan Jokowi adalah dua orang yang berbeda. Prabowo merupakan seorang menteri, sementara Jokowi merupakan seorang presiden. Prabowo merupakan ketua umum partai, sementara Jokowi bukan. Ya, yang satu presiden, satu menteri. Sudah jelas. Yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha, wali kota. Satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya. Otomatis. Tapi apakah ada kesamaan misalnya terkait dengan ini kan Prabowo ini kan diisukan akan melanjutkan begitu, akan menjadi periode ketiga Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, itu nanti rakyat yang akan menilai. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung hasil debat Capres jilid pertama yang menunjukkan sosok asli seorang Prabowo Subianto yang berbeda dengan Jokowi. Hasto bilang Prabowo identik dengan gemoy, sedangkan Jokowi tidak. Dari polling yang kami lakukan, mencermati seluruh pemberitaan suara-suara dari rakyat di dalam debat kemarin menunjukkan Bapak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Salah satu visi misi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah melanjutkan program kerja dari Joko Widodo. Maka tidak heran dalam berbagai kesempatan Prabowo kerap mengaitkan dirinya dengan Jokowi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal Prabowo yang kerap dikaitkan dengan dirinya ataupun kerap mengaitkan dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Kita ulas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Mas Ahmad Khairul Umam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Umam. Selamat malam, Mas Umam. Ini pertama disampaikan oleh Sekjen PDIP bahwa Prabowo bukanlah Jokowi. Kemudian direspons lagi nih oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, bagaimanapun juga berdasarkan pada hasil survei lintas lembaga, memang basis pemilih loyal Pak Prabowo per hari ini sudah mulai terkonsolidasi. Maka yang bisa dilakukan oleh rival-rival politik Prabowo adalah mencoba untuk mendelegitimasi kredibilitas dan juga mencoba untuk membongkar ulang titik-titik lemah supaya kemudian bisa tampil lebih kompetitif berhadapan dengan Pak Prabowo. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, dan juga Capres nomor urut 1, Mas Anies Baswedan, sebenarnya adalah bagian dari upaya strategi untuk mendelegitimasi kredibilitas politik Pak Prabowo, supaya kemudian konsolidasi kekuatan suara yang per ini sudah mulai terbentuk bisa kemudian mencair kembali. Nah, apa yang terjadi saat ini menunjukkan situasi yang agak unik. Bagaimana kubu 01 dan juga kubu 03 terlihat begitu kompak untuk menghantam kekuatan dan juga menebus jantung pertahanan politik dari kubu 02. Dan semua itu tentu dilakukan sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan titik lemah, jangan sampai kemudian 02 mampu mengonsolidasikan basis kekuatannya secara optimal. Karena kalau misal kemudian ada salah satu, misalnya 01 atau 02 tidak mampu tampil kompetitif, dan 01 dan 03 dan kemudian 02 bisa semakin terkonsolidasi, maka kemudian target Pilpres satu putaran dengan menang 50% plus 1 dan juga menguasai 20% di setengah dari provinsi yang ada, kemudian memungkinkan untuk terjadi. Maka sebenarnya ini adalah bagian dari strategi dari 01 dan 02 untuk terutama, dan kita tahu Mas Yasir, titik kuat Pak Prabowo itu adalah ketika dia mampu meyakinkan kepada publik bahwa Presiden Jokowi berada di belakangnya.
Berarti Seorang Mas Umam, berarti menurut Anda paslon nomor urut 1 dan 3 ini ataupun tim sesnya ini sadar betul bahwa Prabowo yang mengaitkan dengan Presiden Joko Widodo dengan ingin meneruskan apa yang dilanjutkan oleh yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini adalah sebuah amunisi dalam kampanye untuk menarik elektoral yang banyak. Iya, betul sekali Mas Asir. Maka kemudian dalam debat capres kemarin, ketika momentum pertama Anies Baswedan menggunakan narasi yang begitu ofensif terhadap 02 dan juga kekuasaan saat ini, maka kemudian strategi ofensif itu begitu melekat dalam konteks pro perubahan. Lalu Pak Prabowo sendiri mencoba untuk menghadirkan strategi komunikasi yang defensif, mencoba mempertahankan apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sementara di kubu 03 memang tampilnya begitu agak unik. Di satu sisi ingin menunjukkan pro Pak Jokowi terkait dengan isu IKN dan lain sebagainya, tapi begitu masuk dalam konteks assessment atau penilaian tentang demokrasi, tentang penegakan hukum, digunakan adalah narasi-narasi kritis. Nah, impact-nya adalah masyarakat semakin mencermati bahwa yang lebih identik dengan Jokowi per hari ini adalah Prabowo Subianto. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Hasto dengan statement tadi bahwa Jokowi bukanlah Prabowo, Mas Anies juga mengatakan Prabowo bukanlah Jokowi, adalah sebuah upaya untuk menciptakan titik beda, memisahkan antara entitas Prabowo dan Jokowi. Karena bagaimanapun juga Jokowi's effect memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap terkonsolidasinya basis kekuatan elektoral Prabowo. Oke. Dan bisa tembus itu, maka kemudian diharapkan tentunya oleh 01 dan juga 03 kekuatan suara yang sudah terkonsolidasi di 02 bisa mencair dan juga bisa mengalir ke masing-masing kubu supaya kemudian salah satu di antara antara 01 dan 03 memungkinkan untuk masuk di putaran kedua. Kalau kita lihat kan sampai saat ini kan Joko Widodo sendiri masih di PDIP begitu, meskipun terlepas dari hubungannya harmonis atau tidak begitu. Apakah ini juga masih dijadikan sebagai sebuah pilihan dari PDIP bahwa ayo kita masih punya kesempatan untuk menggunakan efek Jokowi untuk menaikkan elektabilitas baik dari PDIP-nya maupun baik untuk capres Ganjar dan juga Mahfud. Sehingga akhirnya Sekjen PDIP kembali lagi menegaskan bahwa Prabowo itu bukan Jokowi. Iya, betul sih. Dan hal itu juga dikonfirmasi oleh basis data survei dari Litbang Kompas kemarin yang menegaskan terjadi migrasi yang cukup serius antara dari pemilih basis pemilih loyal Mas Ganjar kepada Pak Prabowo, yang salah satunya adalah dipicu oleh serangan dari teman-teman di PDIP dan lingkaran Mas Ganjar kepada Pak Jokowi. Ketika kemudian hal itu dianggap tidak begitu produktif lagi, maka evaluasi total dilakukan di internal lingkaran Mas Ganjar dan juga di PDIP. Salah satunya adalah mencoba untuk mengembrace, merangkul kembali, memperkuat basis hubungan antara dan juga asosiasi antara PDIP dengan Pak Jokowi itu sendiri. Terlambat nggak Mas Umam? Ya, terlambat atau tidak tentu itu menjadi hal yang harus kita evaluasi, nanti harus kita uji. Tetapi diakui atau tidak, serangan yang begitu masif sejak 25 Oktober pasca Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo, sampai kemudian pada momentum tengah Desember ini, diakui atau tidak sudah memunculkan efek damage yang cukup signifikan. Ada kerusakan, terutama dalam konteks bukan hanya relasi antara PDIP dengan Jokowi, tetapi juga bagaimana persepsi masyarakat yang selama ini menjadi basis pemilih loyal PDIP, termasuk kelompok yang menjadi pendukung Jokowi tetapi non PDIP. Yaitu elemen yang menjadi penopang swing voters, dan mereka inilah yang kemudian bergeser ke Prabowo, dan sebagian lagi kemudian masuk dalam segmen undecided yang di-capture oleh survei Litbang Kompas kemarin. Angkanya cukup impresif, cukup signifikan di angka 28,7%. Kedepannya Mas Umam, menurut Anda apakah narasi Prabowo bukan Jokowi ini akan terus disampaikan oleh rival-rival dari Prabowo? Rasanya hal ini akan terus dilakukan, karena bagaimanapun juga titik kuat Pak Prabowo adalah kemampuan dia dan tim di lingkarannya untuk mengidentikan sebagai bagian dari pro keberlanjutan terhadap pemerintahan Pak Jokowi, dengan kemudian menghadirkan argumen-argumen mencoba untuk meyakinkan bahwa Prabowo bukan Jokowi dan Jokowi bukan Prabowo. Rasanya itu bisa menjadi sebuah
amunisi yang cukup efektif untuk mendegradasi kekuatan dari Prabowo Subianto. Meskipun diakui atau tidak keberadaan Gibran sebagai anak sulung dari Jokowi seolah kemudian memberikan garansi secara politik bahwa Jokowi berada di kubu Prabowo saat ini. Meskipun sampai saat ini Joko Widodo masih kader dari PD Perjuangan ya. Terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik Universitas Paramadina telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat